Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun kalian nonton video ini. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai analisis kompetitor. Dalam menjalankan bisnis, tentu kita tidak akan terlepas dari yang namanya persaingan. Misalnya seperti cafe coffee, yang mana pada saat ini kita bisa temukan di setiap tempat, hingga antara satu cafe dengan cafe yang lain menjual produk yang serupa bahkan sama persis. Nah, inilah yang disebut dengan kompetitor. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas lebih lanjut pada video kali ini. Apa sih yang dimaksud dengan analisis kompetitor? Kompetitor adalah jenis usaha, produk, brand, atau merek yang menjual produk yang mirip bahkan sama persis dengan produk yang ditawarkan. Sedangkan untuk analisis kompetitor biasanya mengacu pada penilaian kekuatan iklan pesaing, mengevaluasi persaingan pasar, dan mengumpulkan data kinerja pesaing dengan tujuan untuk memperkaya strategi pemasaran dan produk yang akan dijadikan bisnis. Jenis analisis ini membantu menentukan mengenai bagaimana bisnis pesaing dibandingkan dengan bisnis yang kita jalankan. Pada dasarnya, ini melibatkan perolehan informasi tentang pesaing terbesar perusahaan dalam meningkatkan bisnis. Kenapa harus melakukan analisis kompetitor? Nah, analisis kompetitor sangat penting untuk dilakukan karena akan menentukan bagaimana keberlangsungan bisnis yang akan kita jalankan. Berikut beberapa alasannya. Yang pertama, menemukan pesaing dari bisnis yang akan kita jalankan. Hal ini dilakukan dengan cara memahami siapa yang beroperasi di jenis usaha yang sama dan menganalisis target pasar mereka. Begitu juga dengan promosi yang akan mereka tawarkan kepada calon konsumen. Dengan begitu, kita dapat melihat apa yang pesaing lakukan hingga bisnis mereka berjalan dengan sukses. Yang kedua, mengidentifikasi peluang. Bagaimana cara melakukan analisis kompetitor? Cara melakukan analisis kompetitor yang pertama adalah mengidentifikasi kompetitor. Kita perlu menemukan profil usaha yang serupa. Kemudian, carilah pesaing terbesar dengan jenis bisnis, produk, layanan, dan target pasar yang sama. Kemudian, kenali kompetitor dengan baik. Setelah itu, cari kekurangannya dan temukan sesuatu yang bisa menjadi ciri khas dari usaha yang akan kita jalankan hingga bisa meraih kesuksesan. Yang kedua adalah menentukan jenis kompetitor. Kompetitor dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kompetitor langsung dan kompetitor tidak langsung. Kompetitor langsung yaitu usaha yang menawarkan produk dan layanan yang sama persis dengan usaha yang akan dijalankan. Misalnya, Gojek dengan Grab, Tokopedia dengan Shopee, Traveloka dengan Tiket.com, dan lain-lain. Kompetitor tidak langsung merupakan usaha yang berada pada sektor yang sama, tetapi memiliki produk dan layanan yang berbeda. Misalnya, produk minuman antara minuman boba dengan jus buah. Setelah mengidentifikasi kompetitor dan juga menentukan jenis kompetitor, kita perlu menganalisis SWOT pesaing. Ketika melakukan analisis kompetitor, tentunya kita perlu mengetahui kekuatan, kelemahan, serta peluang dan ancaman dari pesaing. Kita dapat menggunakan analisis SWOT sebagai berikut. Yang pertama, apa keunggulan kompetitor dibandingkan dengan usaha yang akan kita jalankan? Kedua, apa saja peluang yang memungkinkan kompetitor bisa memenangkan persaingan pasar? Yang ketiga, apa saja kelemahan yang dimiliki kompetitor? Dan yang terakhir adalah apa saja keunggulan kompetitor yang dapat mengancam usaha yang akan kita jalankan? Yang selanjutnya adalah menganalisis konten dan cara kompetitor melakukan promosi. Analisis konten dan cara promosi pesaing dapat kita perhatikan lewat marketplace. Analisis struktur SEO di Google. Setelah mengamati konten dan cara promosi dari kompetitor secara offline, selanjutnya kita harus mencari lebih lanjut apa sih yang membedakan usaha kita dengan kompetitor, misalnya melalui struktur SEO dengan mempelajari traffic. Struktur SEO berkaitan dengan bagaimana kompetitor menggunakan keyword, seperti pada judul halaman, URL, tag H1 dan H2,
konten, promosi yang ditawarkan, internal link, dan metadata. Untuk dari luar Google seperti media sosial, yang mana pada masa sekarang menjadi platform untuk mempromosikan konten dari sebuah usaha. Maka dengan demikian, kita bisa dengan mudah mengamati pesaing melalui like, komentar, jumlah pengikut, media sosial yang aktif, serta siapa influencer dan bekerjasama dengan siapa untuk mempromosikan produk mereka. Selain melihat respon dari audiens, kita juga bisa mengamati bagaimana cara pesaing kita menyapa dan berinteraksi melalui media sosial dengan para audiensnya. Selanjutnya, kita bisa menjadi pelanggan atau mengamati pelanggan. Dalam analisis kompetitor ini, kita sangat mengandalkan jumlah data dan keakuratan data yang didapatkan. Maka dari itu, kita bisa mengambil data dari pelanggan atau kita langsung yang menjadi pelanggan agar mengetahui bagaimana cara melakukan pemasaran, bagaimana memberikan pelayanan untuk menarik perhatian para pelanggan. Selanjutnya, menemui value atau nilai dalam menganalisis kompetitor. Tentunya, dalam menganalisis kompetitor, kita akan mengumpulkan data dan informasi. Data yang sudah berhasil dikumpulkan tadi, kemudian bisa kita kategorikan dan kita tindak lanjuti data-data tersebut dengan cara mengolahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pemberian nilai atau poin-poin pada data dan informasi yang sudah didapatkan. Agar mendapatkan hasil yang akurat dan autentik, tentu kita bisa menggunakan tim khusus untuk mengolah data tersebut. Selanjutnya, manfaat melakukan analisis kompetitor. 1. Membantu membangun strategi pemasaran yang lebih baik. Analisis menyeluruh sangat membantu dalam menentukan strategi bisnis dalam memasarkan produk yang akan dijual secara efektif. Hal ini berdampak dalam meningkatkan keuntungan dan pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, mengidentifikasi peluang yang kurang terlayani. Dari sini, kita bisa tahu apa yang diinginkan konsumen sehingga bermanfaat bagi sebuah usaha dalam keberjalanannya. Ketika menemukan sebuah pelayanan yang kurang baik, dari sanalah kita dapat memberikan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Yang ketiga, memahami kelemahan pesaing. Setelah memahami kekurangan yang dimiliki pesaing, kita dapat menggunakan kelebihan yang kita miliki. Misalnya, jika pesaing tidak memiliki outlet di sebuah kota, maka kita dapat membuka cabang di kota tersebut sehingga kita dapat mempercepat pertumbuhan konsumen kita. Yang keempat, membantu membuat keputusan yang tepat. Dengan ini, kita dapat membuat keputusan dalam investasi agar lebih strategis dengan waktu dan kesempatan yang tepat. Yang kelima, bisa menemukan peluang dan ancaman. Analisis ini bisa mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari pesaing. Keuntungan tersebut bisa bersifat jangka panjang ataupun jangka pendek. Peluang ini biasanya akan menjadi kelemahan dalam siklus pengembangan dari produk pesaing dan proses pemasaran dari pesaing. Hal ini dapat menghasilkan penemuan peluang yang baru atau yang belum dimanfaatkan oleh pesaing. Analisis jenis ini juga bisa memberikan identifikasi ancaman yang akan datang berupa pesaing baru atau pasar yang berubah. Yang keenam, membantu memunculkan strategi yang lebih efektif. Saat kamu sudah berhasil mengetahui bagaimana tren dari pasar, maka kamu akan lebih mudah dalam berpikiran out of the box. Kita dapat menghasilkan strategi yang lebih tepat dalam memberikan keuntungan yang berbeda dan dapat meningkatkan target untuk bisnis kita ke depannya. Dan yang terakhir, mengembangkan hambatan pesaing. Analisis bisnis akan dapat membantu kita untuk mengembangkan segala hambatan dengan mencegah masuknya pesaing baru ke pasar bisnis kita. Memiliki analisis yang cermat dalam menghadapi pesaing adalah sifat yang paling penting untuk mengembangkan hambatan, sehingga lebih sulit untuk dikalahkan. Kesimpulan, analisis bisnis sangat penting untuk dilakukan sebelum memulai sebuah usaha karena dengan analisis bisnis kita dapat menentukan strategi terbaik dalam sebuah usaha agar tujuan bisnis dapat dicapai dalam waktu secepatnya dengan hambatan seminimal mungkin dan meminimalisir kerugian besar ataupun bangkrut yang mungkin akan dialami oleh sebuah usaha jika tidak